Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah jamaah mulakan, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri suatu ibadah yang mulia, yaitu ibadah salat fardu, apalagi salat subuh, merupakan ciri daripada perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Nabi SAW mengatakan bahwa di antara ciri orang munafik adalah mereka berleha-leha dalam dua salat, itu salat isya dan salat subuh. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah, mudah-mudahan ini pertanda bagi kita bahwa kita Allah jauhkan dari sifat-sifat kemunafikan insyaallah. Kita juga kirimkan salat dan salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat, juga insyaallah kita selaku umatnya. Yang pada pertemuan perdana saya pernah sampaikan satu hadis yang Nabi SAW telah rindu bertemu dengan kita, yaitu bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada beliau meskipun mereka itu belum pernah melihat Nabi SAW. Nabi udah rindu bertemu dengan kita, maka kita pun wajib membalas rindu tersebut dengan cara memperjuangkan risalah beliau, dan nanti semoga kita diberikan tempat terdekat dari kafling surga yang Nabi huni, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah mulakan, dalam sesi kali ini kita ingin sedikit mencuplik, merefleksi. Kebetulan 3 hari yang lalu kita baru saja mengulangi momentum. Kalau pas bulan lalu kita mengulangi momentum tentang hijrah atau tahun baru Masehi. Nah, pada 3 hari yang lalu usia bangsa kita, usia negara kita tercinta ini, NKRI ini berusia 77 tahun. Meskipun nama NKRI bukan di 45 ya Pak, tapi ketika Museum Integral M. Natsir. Tapi bangsa ini ketika itu merdeka di tahun 1945. Kita merayakan ke 77 tahun. Nah, barangkali di sini juga ada jamaah yang usianya nggak terpaut jauh ya Pak ya, atau bahkan melampaui. Nah, kita akan coba refleksi dari sisi atau dari pandangan kacamata Islam dan kacamata sejarah di dalam Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran sendiri juga berbicara tentang kemerdekaan, meskipun tidak secara eksplisit. Karena di Quran nanti dalam memahaminya ada 2 cara. Ada yang namanya mafhum atau mansus, mantuk atau mansus. Yang kedua adalah dengan cara mafhum atau pemahamannya seperti apa. Baik. Nah, hal ini ditegaskan kembali kalau dalam konstitusi kita dibahasakan dengan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bahwa merdeka itu merupakan hak asasi manusia yang paling Islam jaga. Maka kemerdekaan merupakan misi utama adanya Islam. Islam diberi Allah utus Nabi SAW dengan misi Islam yang paling pertama yang Nabi emban adalah misi tentang kemerdekaan. Maka ketika kita lihat dalam pembukaan proklamasi kita, ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena memang Islam sangat pro dengan kemerdekaan Pak, Bapak Ibu sekalian. Lantas ada orang kemudian mengatakan bahwa Islam itu pro dengan perbudakan, karena dalam Al-Quran seringkali mengatakan tentang bebaskan budak, atau kalau orang tahunan perang boleh jadi budak. Nah, itu muncul gerakan-gerakan sepilis, liberalis mengatakan Islam itu kuno, dia pro kepada perbudakan. Tapi kalau kita lihat dalam grand design-nya, maka misi paling pertama dan paling utama yang Islam bawa adalah misi tentang kemerdekaan. Nah, ini ada saya cuplik perkataan Umar bin Khattab, seorang khalifah kedua Amirul Mukminin. Ketika itu Umar sedang memanggil anak daripada seorang gubernur, karena si anak pejabat tersebut ketika itu khilafah Islamiyah telah menzolimi orang yang bukan orang Islam. Lalu Umar mengatakan, mengapa? Limadza ista'batumun nas? Kenapa kalian memperbudak manusia atau menjajah manusia, padahal ibu mereka
melahirkan orang tersebut dalam keadaan merdeka. Kita ini Pak, ketika brojol dari perut ibu kita itu kita merdeka Pak. Kita bisa nangis mau kita ya. Kita bisa buang air semau kita juga, merdeka. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan penegasan kembali, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu lurus. Dia merdeka. Lurus, merdeka, tidak dalam tekanan dan intervensi manapun. Nah, maka yang berikutnya juga kemudian ada juga cuplikan daripada percakapan. Ini merupakan percakapan antara seorang utusan pasukan Islam ketika itu. Kita kenal ketika itu Islam mampu menaklukkan negara kedua yang paling kuat ketika itu. Ketika itu ada Romawi, ada Persia. Romawi kalah ketika di perang Yarmuk dan Qadisiyah mengalahkan pasukan Persia. Kalau kayak sekarang ada negara dua superpower ya. Ada blok barat, ada blok timur misalnya, ada Amerika, ada Rusia dengan Cina dan seterusnya. Kala itu kaum muslimin berhasil menaklukkan blok yang kedua terkuat ketika itu, yaitu blok Persia. Sebelum penaklukan dikirim utusan untuk bernegosiasi, yaitu bernama Rabi'i bin Amir As-Saqafi. Dia bertemu langsung dengan jenderal tertingginya pasukan Persia. Ketika ditanya dalam salah pembicaraan tersebut, kenapa kalian ingin menyerang negara seperti kita yang paling kuat ini? Nah, ini misi dia menyampaikan. Karena Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari kesempitan dunia menuju luasnya akhirat, dan dari kezaliman di dunia kepada keadilan Islam. Nah, tiga misi yang juga Islam emban sejak dasarnya, atau misi fundamental dalam Islam, yaitu misi membebaskan manusia atau merdeka. Yang kedua adalah misi tentang mindset yang melampaui ruang yang sempit, atau menjadikan orang sebagai open minded, pikiran terbuka, jangka panjang. Yang ketiga adalah misi tentang keadilan. Nah, saya kira ini udah sangat cukup untuk penegasan betapa Islam itu sangat menegaskan dan sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan orangnya untuk bisa jadi seorang yang merdeka. Nah, alhamdulillah pada hari ini secara de jure atau secara tekstual Indonesia telah melampaui masa penjajahan tersebut. Kita telah merdeka. Tapi kita perlu merefleksi, kira-kira esensi kemerdekaan itu apakah telah kita capai 100%, atau kita perlu lagi untuk mengusahakan hal-hal yang lainnya yang dianggap perlu untuk mencapai kepada kemerdekaan yang dengannya Islam menganjurkan. Kenapa Islam menganjurkan kemerdekaan? Kenapa Islam melarang imperialisme? Apa yang ingin dituju sebetulnya? Nah, kita akan coba sedikit kupas pelan-pelan dalam sesi pagi ini. Saya ngambil data ada 6 minimal negara yang pernah menjajah kita. Ya Bapak Ibu sekalian, yang kita apalkan biasanya ada 2 tuh, Belanda dengan Jepang, atau bahasanya Jepun ya, Jepun. Nah, mungkin tadi ada sebagian pemuda yang mau ke Jepang ya, kayak yang di bulan yang lalu, seperti itu. Tapi juga ada Portugis di sana, ada Spanyol. Portugis pertama kali yang mendarat Portugis. Setelah itu Portugis dengan Spanyol terlibat konfrontasi dan mereka saling mencaplok wilayah kekuasaan. Lalu masuklah Belanda. Di tengah-tengah Belanda, ternyata Belanda di pusat kekuasaannya sempat dikuasai oleh Perancis. Maka ketika itu dalam beberapa paruh waktu kekuasaan Belanda di Indonesia, tapi pusatnya ada di Perancis, karena ketika itu Belanda dikuasai oleh Perancis dalam sekian periode waktu. Lalu juga Inggris pernah mendarat di sini. Lalu yang terakhir adalah dengan Jepang. Dan berikutnya kemudian juga ada agresi militer Belanda yang ke-1 dan kedua dan seterusnya. Minimal kita telah melampaui itu lebih dari 4 dekade atau 400 tahun, 4 abad. Nah, ini buat sebatas background latar belakang. Nah, kita mau lihat bagaimana kemudian Islam berusaha atau Islam menghadirkan tentang penjajahan itu sendiri dalam Al-Quran. Sebetulnya ada satu kisah yang sangat terang benderang
Kalau kita baca Al-Quran, maka kebanyakan berisinya itu kisah-kisah, sepertiganya kisah-kisah. Dan dari sepertiganya itu, Bapak Ibu sekalian, mayoritas diisi oleh kisah antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, atau tentang Bani Israel. Pertanyaannya, Al-Quran ini turun buat kaum muslimin atau buat Bani Israel? Atau buat siapa? Kenapa nabinya yang bawa Quran ini kok cuma sebutnya sedikit sekali, tapi Nabi Musa alaihissalam disebutnya sangat banyak sekali? Yang pertama, ulama mengatakan bahwa ini menandakan tentang bahwa Islam itu universal. Dia tidak terbatas pada 1-2 suku tertentu saja. Berbeda dengan ajaran sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin untuk Bani Israel, untuk satu kaum tertentu, satu bangsa tertentu. Tapi kalau Islam mencakup semua bangsa dan semua suku. Yang kedua, mengindikasikan bahwa dalam kisah itu, dalam kisah antara Fir'aun dengan Musa, banyak sekali yang ingin Allah cuplik, yang bisa direfleksikan dalam kehidupan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tentang cuplikan antara penjajahan dan kemerdekaan. Maka di surah Al-Baqarah Allah mengatakan betapa kemudian sejak zaman dulu juga udah ada penjajahan. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Wa idnajjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ketika kami selamatkan dari penjajahan Fir'aun. Saya berusaha mencari dalam kitab tafsir. Minimal ada 2 pendapat. Fir'aun itu apakah orang Mesir atau orang asing? Karena Bani Israel ketika itu ada di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Mereka belum ke Palestina tuh untuk berhijrah dalam perintah Allah. Mereka masih di Mesir. Ada 2 pendapat. Mengatakan pertama bahwasanya Fir'aun itu adalah bukan orang Mesir, orang asing. Dia dari bukan bangsa Bani Israel. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Fir'aun itu merupakan anak cucu dari orang Mesir. Jadi kedua-duanya berlaku. Penjajahan itu bukan hanya dari asing, tapi bisa juga dari anak pribumi sendiri. Karena Fir'aun ketika itu ada 2 pendapat, apakah dia orang asing atau orang non asing. Dan kedua-duanya dikuatkan oleh para mufassirin, para ahli tafsir. Nah, ingatlah ketika kalian Allah selamatkan dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, atau dari imperialisme Fir'aun. Mereka menyiksa kalian yang sangat berat sekali. Mereka menyembelih anak-anak kalian. Artinya pembunuhan merajalela, bukan cuma orang dewasa. Kalau dalam Islam namanya perang, tapi ngebunuh itu ada batasannya, Pak. Perang misalnya kita nggak boleh ngebunuh anak kecil, perempuan, orang sepuh, agamawan nggak boleh kita bunuh. Bahkan ada sinagog, gereja itu nggak boleh sentuh sama sekali. Karena bahkan pohon pun nggak boleh ditebang. Betapa Islam mengajarkan pas perang pun kita juga mesti punya etika dan adab. Tidak bisa sembarang seperti itu. Tapi Fir'aun kepada rakyatnya sendiri itu ngebunuh anak-anaknya. Mereka membunuh anak-anak kecil. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pun adalah orang yang hampir dibunuh. Kalau bukan karena istri Fir'aun merayu. Kan gitu kan, Musa dijalankan di sungai oleh ibunya sampai mampir ke belakang istananya Fir'aun. Ditemukan oleh seorang pegawai di sana, dikasih kepada istrinya, nyata laki-laki. Ketika itu udah ada maklumat oleh negara mengatakan mulai saat ini semua anak laki-laki harus dimusnahkan, harus dibunuh. Karena Fir'aun bermimpi, yang mana mimpi itu mengatakan bahwasanya kekuasaan dia akan luntur oleh seorang anak laki-laki dari rakyatnya sendiri. Fir'aun sangat takut itu, sangat khawatir itu, karena dia cinta sekali dengan kekuasaan yang sedang dia pegang kala itu. Nah, ketika tahu Fir'aun Musa ada di rumahnya sendiri, dia pun memanggil untuk dia bunuh. Tapi istrinya mengatakan, jangan dibunuh, kita belum punya anak, ini aja jadi anak adopsi kita. Maka Musa Allah takdirkan dipelihara
dalam kondisi di tempat istana Fir'aun yang ternyata nanti akan berbalik seperti itu. Nah, mereka menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat berat dari Tuhanmu. Kebengisan yang seperti apa lagi kalau anak kecil aja dibunuh, Pak? Dan itu massal. Kalau ada pembasmian massal, mungkin tentara kalah perang dihukum mati semuanya. Itu masih itu bengis, tapi tidak lebih bengis daripada anak-anak yang masih bayi, masih orok dibunuh semuanya. Itu sangat luar biasa bengis sekali. Ini menandakan tentang titik klimaks kebengisian ketika dalam cuplikan ayat ini. Nah, ini cuplikan yang kita bisa lihat dari Al-Baqarah. Maka kemudian ada proses manusia, saya katakan tadi, lahir dalam keadaan merdeka. Semua kita, Pak, merdeka, Pak. Merdeka atas hal apa? Nanti kita akan kilas balik. Tapi ada proses tertentu. Kalau dalam anak tadi, dalam hadis yang Bukhari tadi, maka orang tuanya lah yang kemudian menjajah dia dengan akidah-akidah non fitrah. Semua anak kecil itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya meyahudikan dia, menasranikan dia, dan memajusikan dia. Terjajah oleh tarbiyah, info, pendidikan yang diadakan oleh orang tuanya sendiri. Nah, maka dalam proses itu, dalam bermasyarakat, berbangsa, ada proses namanya fir'aunisasi. Ini diambil dari kata-kata Fir'aun. Ada proses penjajahan tertentu. Nah, kita akan lihat bagaimana pola-pola itu terjadi. Bagaimana Indonesia yang tadinya merdeka dengan ada kerajaan Islam di mana-mana, lalu dijajah oleh bangsa asing. Yang ketika itu Bani Israel jumlahnya banyak, Pak. Fir'aun ketika itu jumlah pasukannya dia mungkin gak sampai 10% dari jumlah rakyat semuanya. Tapi gimana bisa mereka menjajah sedemikian banyak? Pada hari ini misalnya, Pak, negara-negara miskin itu populasinya mungkin lebih atau bahkan setengah penduduk bumi merupakan orang-orang yang kemudian termarginalkan. Di Afrika misalnya, negara sungguh banyak sekali yang banyak penduduknya, tapi sangat marginal, sangat terjajah sekali dalam kondisi hari ini. Eropa yang penduduk Jawa Barat saja itu mungkin setengahnya Eropa, Pak. Jabar penduduknya 43 juta. Di Eropa negara ada yang isi cuma 8 juta, 10 juta, 12 juta, dan seterusnya. Tapi mereka pada hari ini tanda kutip menguasai jalur-jalur vital ekonomi, pangan, dan lain-lain. Kenapa bisa entitas kecil menjajah yang besar? Nah, kita akan lihat prosesnya. Dalam surah Zukhruf Allah katakan, Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, wahai kaumku. Nah, dia juga pakai narasi wahai kaumku, wahai rakyatku, wahai warga bangsa. Narasi sangat halus sekali, Pak. Menggunakan pendekatan, ya kamu kaumku, kamu rakyatku, kalian adalah orang yang sedang saya pimpin. Bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dia mengklaim bahwa Mesir itu adalah kerajaan miliknya. Memang betul, karena dia sedang menjadi raja. Dan bukankah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya itu ada juga punya aku juga? Saking luar biasa Mesir ketika itu, sangat indah sekali. Masuk di sana, meskipun di Mesir itu merupakan padang pasir, tapi dengan teknologi yang berkembang ketika itu bisa melahirkan sungai-sungai, tentu dengan sungai Nil juga, tapi kemudian dibikin sedemikian indah. Artinya dengan kemegahan pembangunan yang ketika itu dibangun oleh, nanti akan ada sosok yang lain yaitu Haman. Dengan kemajuan teknologi ketika itu, dengan kemajuan pembangunan ketika itu, infrastruktur dan lain-lain, maka Fir'aun merasa sangat dikdaya sekali. Semua itu atas kebijakan saya. Semua itu adalah karena saya adalah pemilik daripada Mesir ini. Karena saya adalah pemilik dari bangsa ini. Bukan karena saya, maka bangsa ini akan terbelakang dan lain-lain. Maka dia, Fir'aun, telah mempengaruhi kaumnya sehingga kaumnya patuh. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Nah, ini yang paling penting terakhirnya. Meskipun Bani Israel itu dizolimi dengan sezalim-zalimnya, Pak. Kata-kata itu muncul bersamaan dengan ketika anak mereka dibunuh semuanya.
ketika para istri mereka dinistakan kehormatannya, ketika rakyat itu sangat marginal sekali, mereka dipaksa untuk bekerja membangun piramid-piramid dan lain-lain, tapi kaumnya berhasil dipengaruhi. Tapi Allah sifati mereka, kaum seperti ini, kaum seperti Bani Israil ini adalah kaum fasik namanya. Kaum fasik itu adalah kaum yang tercela, kaum yang salah. Karena orang fasik nanti tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sifati mereka dengan kaum yang fasik? Bukankah ketika itu Bani Israil sedang terdesak, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kekuasaan ada di Firaun, tapi Allah sifati mereka dengan, dan mereka itu adalah kaum yang fasik. Nah, maka kemudian para ulama mencoba untuk membedah itu, membreakdown itu kepada turunan-turunannya. Nah, dalam rangka menuju kepada penjajahan tadi, ada proses fir'aunisasi dan harus lengkap 5 rukunnya, sehingga sebuah bangsa bisa betul-betul dijajah. Sebuah rakyat, sekumpulan rakyat bangsa, rakyat itu bisa betul-betul dijajah ketika itu. Seperti Indonesia, ketika kita pernah melampaui itu pada masa yang lalu. Mesti ada 5 sendi, ada 5 sendi penjajahan dan kediktatoran, yang semuanya ini kita ambil dan cuplik dari Al-Quran, bukan karangan-karangan kita saja, Pak. Kita akan lihat semua tokoh ini dalam Al-Quran ada. Pertama ada pemimpinnya, ada Fir'aunnya, atau pemimpin yang tiran. Ada seorang sosok pemimpin atau suatu sistem kepemimpinan yang cenderung kepada tiran dan tidak egaliter atau otoriter. Yang kedua ada sosok seperti Haman. Haman itu merupakan orang yang paling Fir'aun percaya. Haman sebutkan Al-Quran ada 6 kali sebutkan, dan 2 diantaranya berkaitan dengan masalah infrastruktur. Karena Haman diperintahkan untuk membangun tangga, sehingga Fir'aun pengen ngelihat Tuhannya Musa. Kata Fir'aun, wahai Haman, buatkan saya sorha, tangga yang tinggi sekali, yang kokoh, sehingga saya bisa ngelihat mana sih Tuhannya Musa. Saya pengen tahu. Kata Fir'aun seperti itu. Yang kedua pun demikian, dia pengen buat tangga juga lagi. Yang pertama tadi kurang kuat, yang kedua lebih kuat lagi, sehingga saya bisa ngintip, saya bisa negosiasi dengan Tuhannya Musa. Karena Firaun merasa Haman ini orang yang paling jago tentang teknologi dan juga tentang infrastruktur ketika itu. Yang ketika itu itulah ciri daripada kedikdayaan suatu bangsa. Ketika punya bangunan-bangunan megah yang tidak terbayang sebelumnya. Atau dalam bahasa sekarang adalah elit politik. Karena Haman ketika itu sebagai Perdana Menteri. Dan dia juga sebagai pemimpin pasukan daripada pasukan Firaun ketika itu, atau elit politik juga elit militer ketika itu, atau perangkat aparat penegak hukum. Haman adalah pemimpin daripada aparat penegak hukum ketika zaman Firaun. Yang ketiga juga ada sosok seperti Qarun, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Firaunnya. Firaun ini nggak bisa jadi Firaun kalau nggak ada Hamannya. Firaun akan tidak berkata saya Tuhan kalian paling tinggi kalau nggak ada pendukung-pendukung di bawahnya. Ada Firaunnya, ada Hamannya. Yang ketiga juga butuh aspek logistik, ada Qarun. Kita akan coba bedah dalam ayat Al-Quran bagaimana peran-perannya. Kita tahu bahwa sampai hari ini bahkan itu pun latah dalam bahasa kita. Kalau ada orang, Pak, lagi bikin bangunan, gali-gali, ternyata ada di pacul, wah ada kayu nih. Pas dibuka ternyata ada kotak, wah harta karun tuh. Padahal Qarun bukan di sini, Pak, yang nggak tahu di mana deh. Kok apa Indonesia harta karunnya gitu kan? Harta karun adalah harta korun, karena itu sulit jadi harta karun. Menandakan betapa harta sangat banyak sekali. Jadi harta yang terpendam di tanah pun dinamai dengan harta karun. Nanti Al-Quran mencuplik betapa luar biasa hartanya Qarun ini, luar biasa banyak.
Bahkan kunci-kuncinya aja mesti dibawa sama 10 orang yang kuat-kuat. 10 pemuda yang gede-gede badannya, yang besar-besar. Kuncinya doang tuh. Belum isi harta seperti apa. Kita sebanyak-banyak kunci Pak, masih ke bawah sama kantong kita Pak. Kantong masih ada nih, bisa masuk ke kantong kita. Sebanyak-banyaknya kartu-kartu ATM kita masih masuk ke kantong kita. Dulu kunci-kuncinya gede banget sampai butuh dibawa oleh 10 orang. Jadi ada sosok pemimpinnya, ada sosok elit politik dan militer atau menteri-menterinya yang siap melaksanakan semua perintah pemimpinan tadi, dilegalkan secara politik, dilegalkan secara birokrasi, dan ada jalannya. Yang penting semboyannya satu, ABS, asal Bapak senang, kita gas semua lah. Anak-anak kecil dibunuh, gas aja Pak, itu ada dalilnya Pak. Secara sosiologi ada paparannya, secara akademisi ada paparannya. Pokoknya dicari semua alasan-alasan secara akademis, secara historis, secara sosiologis, dicari semua alasan-alasannya. Yang penting asal Bapak senang, jalan terus. Yang ketiga, ada pengusahanya, ada pemodalnya, ada cukongnya Pak, ada naganya Pak. Kalau sekarang kan naganya 9 Pak ya. Kalau dulu naganya 1 nih. Tapi kan dia juga punya geng-geng juga kali. Pasang kita naga ada 9. Padahal naga juga sebenarnya di kehidupan nyata nggak ada naga ya. Naga itu kan mitos aja. Tapi saking dia bisa terbang, bisa jalan, bisa ngeluarin api kan, saking saktinya lah dia gitu. Jadi naga. Yang keempat lah Bal'am bin Ba'urah dan para penyihir-penyihir. Kita tahu ketika itu para penyihir-penyihir ini adalah orang-orang yang kemudian selalu Fir'aun gunakan untuk menumpas Musa alaihissalam. Maka para ulama mengatakan para nabi dan rasul diberikan mukjizat pasti yang sesuai dengan apa yang berkembang ketika itu. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Pada ketika itu yang paling berkembang ilmu kedokteran. Maka Nabi Musa diberikan ilmu kedokteran yang tidak bisa dinalar oleh para dokter-dokter. Gimana bisa orang mati dihidupkan kembali? Caranya gimana tuh? Nabi Isa alaihissalam bisa. Nabi Musa alaihissalam hidup dalam kondisi ketika itu para penyihir sedang merajalela, atau ilmu sihir sedang menjadi ilmu yang paling digeluti ketika itu. Maka tongkatnya diketok jadi ular yang besar sekali. Diketok tongkatnya bisa ngebelah lautan dan lain-lain. Maka ketika itu para penyihir adalah para, kalau bahasa kita sekarang, cendekiawannya, akademisinya, dan para intelektualnya. Kalau Nabi Muhammad SAW umatnya itu yang paling pertama adalah tentang ilmu pengetahuan secara umum. Makanya Quran bicara masalah Iqra, bacalah. Paling pertama adalah masalah bacalah, karena itu masalah tentang pendidikan, tentang intelektualisme. Bahasa sekarangnya para penyihir ini adalah para intelektual, para akademisi, dan para cerdik pandai. Yang kelima yang lengkap sudah menjadi pas dengan Fir'aun tadi, dan berlakulah proses Fir'aunisasi tadi adalah adanya rakyatnya, adanya Bani Israilnya yang mereka siap untuk dijajah. Ada mental inferior, ada mental superior. Kalau penjajah mentalnya superior, merasa paling hebat, merasa paling jago. Tapi ada rakyat, ada bangsa, ada orang yang itu secara mental siap dijajah atau bermental inferior. Nah, kita akan coba kupas satu persatu. Fir'aun, penguasa tiran, maka dia sampai mengatakan titik paling parahnya ketika dia sebagai seorang tiran dan otoriter sehingga dia bisa sangat bertangan besi. Dia katakan faqala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata sungguhnya akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kita ketahui bangsa Mesir, Yunani penuh dengan mitologi, dan Mesir Yunani itu kita tahu punya banyak dewa-dewa. Ada dewa Ra, menurut mereka dewa matahari, ada macam-macam lagi nanti. Maka dikatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada dewa-dewa, tapi semua dewa itu tunduk kepada saya. Ini menurut versi
Firaun. Jadi dia Tuhan yang menguasai semuanya. Padahal dia tahu sebetulnya kekuasaan dia hanya di Mesir saja. Mesir nggak sampai 10% daripada dunia ketika itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena di bawahnya itu semuanya mendukung, sehingga Firaun bisa mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi. Tidak ada yang berani untuk mengatakan tidak. Semuanya seakan-akan menyetujui, baik dengan ucapannya, dengan kebijakannya, atau dengan berdiam dirinya, sehingga Firaun sampai pada mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, inilah kemudian yang kedua, Haman. Kalau tadi Firaunnya sosoknya ada, karena Firaun sendiri tidak ujuk-ujuk menjadi Firaun yang seperti Quran cuplik, tapi ada prosesnya. Nah, yang kedua ada Haman. Bahasa sekarang mungkin para politisi busuk dan elit militer yang kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya dan mencari keuntungan dari jabatannya. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi fauqid li ya Haman ala tin faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Fir'aun berkata, wahai para pembesar, wahai para elit politik, elit pengusaha, elit penegak hukum, para elit, para pembesar, aku tidak mengetahui, bahkan elit intelektual yang Firaun tahu, mereka secara kadar intelektual pasti tahu Firaun itu bukan orang yang sebagai Tuhan. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Saking Firaun ini berkuasa atas mencopot si A kasih si B, si A bisa jadi buat kekuasaan, dapat kekayaan. Semua orang akhirnya bergantung kepada Firaun karena hidup matinya ada di tangan Firaun. Ketika dia nggak suka, bunuh dia, dieksekusilah dia. Ketika dia jadi seorang punya jabatan, akan menjadi kaya dia. Saat ditarik kekuasaannya jadi miskin, jatuh miskin, dan seterusnya. Maka dia berkata kepada Haman, ada pesan khusus kepada Haman dalam proses sosialisasi tentang pengangkatan dia sebagai Tuhan yang paling tinggi. Itu di hadapan semuanya, Pak. Yang orang-orang ini tahu bahwa Firaun itu tidak mungkin jadi Tuhan, tapi karena ketakutan dan mempengaruhinya atau pengaruh sangat luar biasa, jadi mereka pun mengafirmasi itu. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku, atau untuk membuat batu bata. Nah, ini pun di sini ada ijazul Quran, bahwa Quran telah mengindikasi adanya tanah yang dibakar sehingga jadi batu bata. Ini kan turun ketika zaman Firaun. Ayat ini menculik zaman Firaun. Berarti batu bata itu teknologi yang udah Quran ungkap sebetulnya sejak 14 abad yang lalu ketika Quran ini turun. Maka buatlah batu bata dengan cara tanah liat dibakar dengan api. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi, setinggi-tingginya yang kalian bisa. Bikin bangunan ratusan meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter, bikin bangunan setinggi-tingginya, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Karena Musa ini dari bangsa yang entah berantah, bukan dari karangan elit. Bahkan ibunya pun sangat ketakutannya mesti bawa dia ke sungai. Kalau dia bangsa yang elit, dia bisa simpen di tempatnya yang aman, yang nggak mungkin diakses oleh para pasukan Firaun. Tapi karena Musa dari keluarga sangat-sangat biasa, meskipun secara silsilah nanti nyambung ke Nabi Ibrahim dari Yakub alaihissalam, maka dengan ngenyeknya, dengan merendahkannya, Firaun mengatakan, udah bikin bangunan yang tinggi, saya pengen lihat Tuhannya Musa. Tuhannya orang-orang lemah ini kayak gimana sih? Tuhannya rakyat jelata tuh kayak gimana sih? Karena Tuhannya para elit ini adalah saya. Tapi saya pengen lihat nih Tuhan rakyat jelata seperti apa. Sungguhnya aku yakin bahwa Musa termasuk orang-orang yang pendusta. Dia bohong punya Tuhan karena Tuhan dia adalah saya. Kata Firaun demikian. Saking dia ngerasa sangat berkuasa sekali, nggak ada yang pernah ingatkan dia. Karena nggak ada yang pernah ingatin dia, jadi nggak ada balancing, nggak ada kesetaraan, tidak ada keadilan, tidak ada keberimbangan. Nah, kalau Korun apa perannya dia?
dalam proses mencapai rukun sendi-sendi firaunisasi. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idz qalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan Qarun ternyata adalah masih satu keturunan dengan Nabi Musa alaihissalam. Artinya dia masih punya garis keturunan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Dan Qarun ketika itu merupakan orang yang sungguh sangat taat sekali. Sampai dia datang pada Musa, wahai Musa, saya ini orang taat, ibadah terus kerjaannya. Tapi kok miskin terus saya ya? Kalau usaha gagal mulu, investasi gagal, dagang bangkrut, jadi pegawai dipecat. Wah, saya ini kayaknya meranak terus. Wahai Musa, kita kan bersaudara. Kamu nabi, tolong doain saya. Itu Musa kasih pilihan, kamu saya pendoakan tetap konsisten dengan ibadah kamu, tapi miskin, atau pengen diberikan kekayaan. Yang kedua aja katanya. Insya Allah saya makin kaya, makin taat insya Allah. Ternyata Quran mencuplik. Sungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Bahasanya pun beda Pak, bukan kaum Bani Israel, tapi kaum Musa. Betapa dekatnya Qarun dengan silsilah Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Nah inilah perbedaannya. Karena Qarun bago itu dalam bahasa Arab adalah dia nentang, durhaka. Bukan berarti Islam menentang kekayaan, tidak. Tapi jangan sampai ketika diberikan harta itu dia durhaka. Dia lupa atas untuk apa harta ini. Maka Qarun ketika itu mengatakan ini harta yang saya usahakan. Ketika dia berikan kekayaan, lalu setelah itu usaha jadi lancar, punya investasi luar biasa banyak, tapi dia kemudian lupa. Malah dia tadinya taat menjadi tidak taat. Tadinya beriman dengan Musa menjadi keluar murtad dari iman kepada Musa alaihissalam. Dari pro kepada kebenaran menjadi pro kepada Fir'aun. Bahkan menjadi pemodal utamanya Fir'aun. Karena dia nggak pengen ketika Fir'aun jatuh, usahanya pun ikut jatuh juga. Karena dia akan terkait dengan Fir'aun ketika itu. Kami telah melakukan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Dalam tafsir katakan 10 orang yang paling kuat yang membawa kunci-kunci tadi. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan Qarun ini hobinya suka pamer. Karena kayaknya pamer terus. Dia sering parade sekeliling kota, sekeliling negara dengan bawa kunci-kunci dia, para pelayan-pelayannya, dan semua yang dia punya. Dalam tafsir dikatakan bahkan pelayannya itu ada 400 laki, 400 perempuan. Itu ART-nya, ART dan ajudan. Kalau kemarin ada kasus yang lagi viral Pak, yang lagi ditangkep-tangkepin, kan cuma punya 12 ajudan Pak ya. FS cuma punya ajudan 12 orang. Itu aja dia luar biasa berkuasa banget. Berkuasa dia. Bisa punya bisnis macam-macam lah, bisnis hitam. Bisa merintahkan 60 polisi di bawahnya untuk bantu dia dalam merekayasa. Itu aja dia kuat banget. Nah, ini Qarun pelayannya ART-nya 400 orang laki-laki, 400 perempuan. Itu ART dan ajudannya Pak. Itu gimana? Mungkin kalau sekarang ada yang nyuci mobil segala macam 800 orang gitu kan. Betapa luar biasa kuatnya dia. Hari ini aja ada seorang manusia punya 12 ajudan, itu bisa dengan gampang ngebunuh orang, ngilangin TKP, barang bukti diambil, pengaruhi yang lainnya, pengaruhi LPSK, macam-macam lah. Kita tahu semua itu beritanya. Gimana ketika dulu itu? Luar biasa berarti. Pengaruhnya luar biasa. Nah, berikutnya ada para penyihir. Di antara tokoh penyihir ketika itu yang paling terkenal namanya Bal'am bin Ba'urah. Atau sekarang kita bahasakan dengan akademisi dan intelektual, tapi bermental penjilat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat, ini bukan saya yang bilang Pak, Al-Quran yang bilang. Wajah as-saharatu Fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
ketika Musa datang kepada Firaun, disepakati ayo kita adu kuat, mana yang paling kuat sihirnya. Firaun mengumpulkan semua penyihir di negaranya. Kata Firaun, wahai penyihir datang kepada Firaun, mereka berkata, kalau kita menang nih, mereka berkatakan, wahai penyihir, kalahkan Musa, kalahkan hujahnya dia, debatin dia sampai dia kalah, permalukan depan umum. Kemudian mereka mengatakan pada penyihir, oke, kita bisa, kita siap. Tapi kalau menang, apa nih ganjarannya nih? Nah, menjilat dia. Kalau kita bisa ngalahin dia, dapat apa nih? Dapat apa misalnya Pak? Kalau bahasa dulu sempat viral tuh, siap komisaris gitu kan? Apakah komisaris atau dapat apa? Dapat kekuasaan, dapat harta, dapat 1 M, 500 M, 1 triliun dan lain-lain. Mereka berkata, apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan kalau menang? Langsung Firaun mengatakan lantas, wa qala na'am, iya, pasti kalian itu ente itu jadi orang ring 1 saya. Apa kalian minta saya akan kasih. Sungguhnya kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat denganku kedudukannya. Akan diberikan akses buat langsung ketemu dengan saya selaku pemimpin tertinggi, diberikan akses khusus dan lain-lain. Nah, berikutnya yang terakhir nih Pak, yang kalau ini nggak akan jadi Firaun. Firaun ada karena ada 4 di bawahnya yang mendukung tentang proses Firaunisasi, yaitu rakyatnya Bani Israel. Bani Israel lah bani yang sangat bermental inferior. Nggak cuma sekali Allah cuplik, berkali-kali. Ketika contohnya diperintahkan untuk masuk ke Palestina, mereka bilang, aduh saya nggak bisa, kita nggak bisa. Di sono ada bangsa-bangsa yang kuat-kuat. Kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau gitu Musa, ente aja pergi sama Tuhan ente berperang, kita duduk di sini. Kalau pas menang kita ikut menang ke sana, ikut bareng-bareng merayakan kemenangan. Kan kurang ajar nih. Saking mental terjajah Pak. Belum perang aja udah kalah Pak. Belum tanding aja udah kalah duluan. Itu mental Bani Israel tuh. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Maka Firaun telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh tunduk seperti domba-domba yang ingin diarahkan oleh pemiliknya, seperti hewan ternak yang kemudian apa kata pemiliknya dipecut dia akan ikut. Sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Nah, pada poin ini Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan apa maksud Firaun telah mempengaruhi kaumnya. Ada 3 artinya Pak. Ini saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi. Nanti bisa dicek Pak dalam tafsirnya. Dalam surat apa tadi? Surat Zukhruf ayat ke-54. Ada 3. Bagaimana cara Firaun mempengaruhi kaumnya? Dengan pertama membodohi rakyatnya Pak. Akses pendidikan dibatasi. Kenapa Belanda ketika itu membuat banyak sekolah, tapi hanya kaum priai dari pribumi yang bisa sekolah? Kalau rakyat kan ada sekolah khusus tuh, sekolah yang bagus-bagus, yang punya gelar insinyur, master dan lain-lain, hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu saja dari pribumi. Karena itulah pola-pola Firaunisasi Pak. Mereka pasti ngebatasin akses pendidikan kepada rakyatnya. Saya dulu pernah kuliah di Timur Tengah, ngobrol sama teman dari Mesir. Mesir zaman Husni Mubarak itu kalau pemilu Pak, nggak pakai nama partai, pakai lambang Pak. Garuda, kacang, misalnya lagi, pokoknya setiap partai itu dengan 1 gambar saja. Kenapa gambar nggak pakai nama? Saking banyaknya buta huruf ketika itu. Jadi orang kalau pakai nama nggak bisa baca. Taunya gambar doang. Ntar coblos partai dinding ya, ntar coblos partai jam ya. Saking tuh kebodohan merajalela. Maka biasanya pemimpin-pemimpin yang tiran itu pasti ngebatasin akses pendidikan kepada rakyatnya. Karena pengen rakyat itu bodoh terus. Seperti Firaun yang juga membodohi rakyatnya sehingga mereka tidak paham, nggak bisa menalar itu. Sehingga terbatas mereka untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Yang kedua,
secara pendidikan dibatasin, juga diberikan pressure. Firaun menakut-nakuti rakyatnya dengan tangan besi, sehingga rakyat hidup di bawah bayang-bayang kekejaman dan kezaliman rezim Firaun. Pengen bikin status di WA takut Pak, takut keciduk, terkena undang-undang. Pengen bilang ini takut dilaporin polisi. Pengen apapun kita takut, karena serba diintervensi misalnya. Pun ketika itu sama juga. Kalau di Timur Tengah terkenal dengan istilah dinding pun bisa berbicara. Saking banyaknya intel di sana. Jadi orang pada takut, nggak berani ngomongin. Bahkan di Mesir itu, ketika zaman Husni Mubarak berkuasa, masjid wajib tutup habis sholat subuh. Nggak boleh masjid itu buka setelah sholat. Masjid cuma boleh buka ketika sholat doang Pak. Kajian kayak gini Pak, mana boleh Pak. Saya juga pernah di Arab Saudi. Kalau ada orang kajian begini, nggak izin, dan izinnya itu mesti dari pemerintah. Jadi masjid DKM bikin surat kepada Kemenak provinsi, naik lagi ke Kemenak pusat untuk diberikan ACC. Mana saja yang boleh ada kajian, apa judulnya, siapa pengisinya. Kalau ada kajian-kajian liar, datang polisi ditertibkan langsung Pak. Di Mesir pun sama. Masjid-masjid langsung ketika zaman Husni Mubarak, ketika itu dicek, kalau masih buka setelah sholat akan diberikan sanksi bagi para DKM pengurusnya. Nah, maka kemudian setelah itu kita seperti apa Mesir ketika itu. Tapi juga dengan cara yang lain, dengan undang-undang intervensi, dengan pelaporan-pelaporan, dengan penindakan hukum yang tidak adil, jadi orang takut. Mau bikin ini takut lapor polisi, mau bikin ini takut diciduk aparat, bikin A takut sekali. Dan semua orang ketika itu juga takut kepada Firaun. Yang ketiga, Firaun membuat jaring-jaring yang lainnya. Mungkin rakyatnya dibuat bodoh, kalangan middle-nya dibuat takut. Secara sosial strata paling bawahnya dibuat bodoh dan kelaparan, sehingga dia akan sangat pragmatis banget. Saya pernah suatu ketika, ibu sekalian, main ke Banten, ke Menes. Dan pesantren kita di sana juga punya berapa petak lahan. Kita ngobrol dengan orang asli situ yang berkebun, karena ketika itu pas momen pilkades di sana. Saya tanya, Pak, nanti mau pilih yang mana Pak kira-kira? Karena satunya incumbent, yang kedua ini tokoh agama, yang ketiga ini anak muda yang baru pengen mencalonkan diri. Dijawabnya apa Bapak Ibu sekalian? Saya mah pilih yang paling banyak kasih uang ke saya pas kampanye. Ini fakta Pak. Kok gitu Pak? Iya, berarti dia serius nyalon. Kalau nggak gitu nggak serius nyalon berarti. Nah, pragmatis gini nggak mungkin ujuk-ujuk Pak. Ini lahir dari proses tadi yang udah perih. Wah, saya milih dia dibohongin, milih dia dibohongin. Lah yang penting siapa yang ngasih uang banyak saya pilih dia gitu. Ada konsep itu muncul karena ada prosesnya. Dan itu nggak cuma di Banten ternyata. Saya pun ke tempat yang lain juga, di Bogor tempat pesantren kita sempat ngobrol dengan orang lainnya. Pun nggak jauh beda, jawaban-jawabannya mirip-mirip. Sejauh mana kuatnya dia bayar, maka dia pasti akan bisa menang. Maka pun nanti ada maklar-maklar ketika mau pemilu nih, ada yang bisa menjamin suara Anda adalah 1.000 atau 1 juta. Sempat ada bocoran juga, saya dikasih tahu. Ada seorang maklar bisa menjanjikan dia pasti menang hanya dengan 1 kertas suara, bahwa setiap orang yang habis memilih wajib nyetor ke dia, karena dia satu ini udah dia coblos. Nanti orang yang lain yang pertama kasih ke dia, nanti dia coblos lagi kasih ke yang berikutnya. Jadi jangan 1 kertas suara saja itu bisa mempengaruhi kemenangan dari satu oknum tertentu. Nah, yang ketiga, bagi kalangan atasnya, di kalangan bawah dengan cara dibodohi dan kelaparan, kalangan menengahnya dengan cara ditakut-takuti. Dia bukan orang-orang marginal, dia orang kalangan menengah. Tapi kalangan atasnya dengan cara diberikan jaring-jaring. Dengan cara apa? Firaun sangat super power, karena semua kebijakan ekonomi dan lain-lain ada di tangannya dia. Ketika dia kontra dengan pemerintah, maka usahanya akan dimatikan. Ketika dia kontra dengan pemerintah, maka perusahaannya dia akan diberikan permasalahan hukum. Pokoknya ada aja dan lain-lain. Sehingga orang semuanya kalangan bawah, menengah dan atas pun akan sangat
terpengaruh oleh Firaun. Nah, ini juga pernah kita bahas dalam bulan lalu. Apakah kita menyerah karena lemah? Nah, ini pun kita akan cuplik spiritnya dari para founding fathers kita. Maka ketika itu kaum muslim Indonesia dijajah dalam waktu yang cukup lama, saya kira juga ada poin-poin tadi, rukunnya terpenuhi. Adanya entitas imperium seperti imperialis Belanda, imperialis Portugis, imperialis Spanyol, tapi pun disambut oleh para menteri-menterinya, baik menteri lokal atau menteri non lokal. Ketika itu kan ada kerajaan, ada elit yang berkuasa ketika itu, dan mereka mau asalkan dibayar, asalkan diberikan kekuasaan, asalkan diberikan satu wewenang tertentu. Dan juga ada para pemodalnya, ada para pengusahanya, dan juga kemudian ada rakyatnya yang ketika itu berhasil dipengaruhi oleh para penjajah. Maka ketika muncul perlawanan kepada penjajah, itu merupakan etos Islam yang Islam perintahkan sejak awal. Maka Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Yang pada intinya adalah kenapa kalian itu diam-diam saja, harus melawan, harus bergerak meskipun penuh dengan lika-liku dan perjuangan berdarah. Kita tahu betapa banyak korban yang berjatuhan ketika peristiwa sampai kepada kemerdekaan itu. Bahkan udah merdeka pun Indonesia juga tetap digempur habis-habisan. Agresi Belanda yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Konfrontasi nggak pernah selesai. Tapi Islam menghendaki adanya kemerdekaan. Karena kemerdekaan tadi adalah hak asasi manusia. Karena kenapa Allah pengen merdeka? Karena pengen manusia itu betul-betul menyembah zat yang pantas disembah, bukan menyembah kepada manusia itu sendiri. Nah, langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam dan langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama dan founding fathers kita ketika masa penjajahan sampai masa proklamasi, itu minimal ada 4 poin. Yang ini pun kita perlu refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah tadi kita telah berusaha ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, kemudian diberikan intervensi sehingga kita sangat terpengaruh, sangat terkait, sangat tergantung kepada yang berkuasa. Yang pertama adalah melawan kezaliman dan kediktatoran apapun resikonya. Nabi Musa ketika itu melawan Firaun seorang diri. Meskipun Musa kalau pengen, Bapak Ibu sekalian, dia bisa sangat potensial menggantikan Firaun. Karena dia anak adopsi Firaun yang berkuasa ketika itu. Dia diadopsi oleh raja yang berkuasa ketika itu. Kalau dia pengen dan dia berpikiran pragmatis, yang penting saya bisa hidup senang, maka Musa nggak akan ngelawan Firaun. Tapi Musa akan diam saja, melihat semua kezaliman dengan terang benderang, dan dia menyimpan nuraninya karena tahu nanti saya pasti akan berkuasa, toh saya anaknya Firaun. Tapi Musa tidak demikian. Dia melawan itu. Dia keluar dari rumahnya yang megah, yang banyak para ajudan dan pengawalnya itu, yang tiap hari makannya mungkin sangat luar biasa enak. Untuk apa? Untuk membela rakyatnya, untuk bawa pada keadilan dan lain-lain. Nah, yang kedua, Musa nggak bisa sendirian. Maka Allah perintahkan Musa untuk mencari Harun. Buat kita apa maksud refleksinya? Pentingnya merapatkan saf dan mencari partner perjuangan. Kita nggak bisa sendirian, Pak. Atau ketika itu para ulama nggak bisa sendirian. Maka mereka bersama-sama membentuk satu aliansi, misalnya bentuk satu perkumpulan. Ada serikat Islam, ada serikat dagang Islam, ada macam-macam yang lainnya, yang mereka tentu berkumpul karena nggak bisa sendirian. Mereka penjajah perlu rapatkan saf dan juga mencari partner perjuangan. Seperti Nabi Musa mencari Nabi Harun. Padahal Nabi Harun itu tidak lebih kuat dari Musa, tidak lebih tenar dari Musa, tidak lebih baik dari Musa secara apapun. Tapi Musa tetap butuh Firaun, tetap butuh partner, tetap butuh saf yang sama dengan misi yang dia emban. Nah, buat kita pun sama, bahwa apapun perjuangan kita pada hari ini itu pasti butuh orang-orang yang mendukung hal tersebut.
Yang ketiga, maka dari semua Bani Israel tidak semuanya ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada banyak juga yang ridho dengan penjajahan Fir'aun. Maka Musa membawa pengikut yang mau ikut dengan dia. Artinya apa? Artinya adalah pentingnya kaderisasi generasi pelanjut, generasi yang bermental merdeka. Karena nggak semua orang yang ditindas mau keluar daripada penindasan. Ada yang mereka nyaman dengan penindasan karena takut, saya kalau sana nanti akan dibunuh, di sana nanti akan macam-macam. Padahal dia tahu di situ tuh tertindas banget gitu. HAM-nya, hak asasi dicabut, dizolimi, tidak diberikan keadilan dan lain-lain. Maka Musa dan Fir'aun punya pengikut yang dia kader untuk siap menjadi pelanjut-pelanjutnya. Yang keempat, yang terakhir adalah tahan atas resiko dan ujian yang sedang berlangsung. Nah, sengaja pada pagi ini saya cuplik tentang tema ini, refleksi kemerdekaan. Bagaimana kemudian kita cuplik kalau dari para sahabat dan nabi, tapi ada juga nabi yang itu berulang dalam Al-Quran, yang itu kita bisa cuplik juga. Betapa kemudian kemerdekaan ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa, yang kita perlu jaga itu, Pak. Hari ini dunia secara geopolitik telah berubah daripada dunia ketika kita merdeka. Kekuatan dunia pun berubah. Hari ini ada negara yang berperang juga. Nah, Indonesia ini merupakan rahmat Allah, anugerah Allah yang kita perlu jaga. Yang kita bahas tadi bahwa Fir'aun itu ada dua pendapat. Dia bisa jadi orang asing, dia bisa jadi juga orang warga bangsa sendiri. Tapi kelakuannya kelakuan penjajah yang tidak memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sedang dia pimpin, hanya mengklaim sebagai pemimpin yang tertinggi. Nah, ini barangkali paparan yang bisa saya sampaikan dalam sesi pagi ini, karena juga telah berlalu 50 menit. Tadi MC menyampaikan 50 menit. Setelah ini kita akan coba elaborasi dengan tanya jawab supaya lebih dalam. Demikian saya sampaikan. Wallahualam bisawab. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.